Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan 5 orang menjadi tumbal pekerjaan proyek Jalan Tol Cileunyi. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Gelap. Hanya suara alat berat yang terdengar samar, seperti mesin diesel tua yang meraung dari kejauhan. Kamera perlahan membuka, hanya menampilkan bayangan buram dari sebuah jalan tol yang masih setengah jadi. Tidak ada suara manusia, hanya suara burung hantu, angin berdesir, dan dentingan logam yang entah dari mana asalnya. Berat dan pelan seperti sedang membisikkan rahasia. Kamu pasti pernah lewat jalan tol ini. Panjang, megah, dan menghubungkan kota-kota besar. Tapi pernahkah kamu bertanya, berapa harga yang harus dibayar untuk membangun jalan ini? Bukan hanya uang, bukan hanya waktu, tapi nyawa. Layar perlahan menyala terang. Tampilkan pemandangan udara jalan tol Cileunyi. Panjang, mengular di antara hutan dan bukit. Terlihat sempurna dari atas. Tapi kamera tiba-tiba menukik cepat ke satu titik jalan. Tiba-tiba suara keras menghantam, dan layar kembali gelap. Potongan-potongan adegan mulai muncul, cepat dan tidak beraturan. 5 helm proyek yang penuh semen, berjajar rapi di pinggir jalan. Sosok pria dengan wajah ketakutan ditarik oleh banyak tangan ke dalam lubang coran. Percikan semen yang menyembur dari selang, bercampur darah. Seorang wanita tua duduk di pinggir jalan dengan wajah pucat. Matanya menatap kosong ke arah penonton. Lalu, suara lain muncul, lebih pelan, lebih dalam, seperti berasal dari bawah tanah. Kami tidak pernah pergi. Kami masih di sini, di bawah jalan yang kalian lewati setiap hari. Kilatan kilat menyambar. Layar putih sesaat. Kemudian muncul tulisan hitam. Berdasarkan kisah nyata yang tidak pernah diungkap ke publik. Sebuah kafe pinggir jalan tol. 2 orang pemuda sedang ngopi, sambil ngobrol soal cerita-cerita aneh proyek pembangunan jalan tol. Salah satu dari mereka berkata, "Gue pernah denger cerita, bro. Katanya dulu ada 5 pekerja proyek yang hilang dicor hidup-hidup buat tumbal." Yang satu lagi tertawa, tidak percaya. Tapi tiba-tiba, lampu kafe berkedip, layar gelap, suara deru truk semen mulai terdengar, mendekat, lalu suara terakhir. Mulai dari sini, semua berubah. Tahun 2008, sebuah truk tua berwarna merah melaju perlahan di jalan berbatu, melewati perkebunan dan lahan kosong yang belum tersentuh pembangunan. Di dalamnya, 5 orang pria duduk sempit-sempitan di bak belakang, tertawa-tawa sambil merokok. Mereka baru saja direkrut sebagai pekerja proyek besar, pembangunan jalan tol Cileunyi yang sedang ramai-ramainya dibicarakan. Ujang, pria asal Garut yang paling tua di antara mereka, dikenal suka bercanda dan tidak pernah serius. Darto, mantan sopir truk yang banting setir jadi tukang las. Mamat, anak muda polos yang baru pertama kali merantau. Joni, perokok berat yang pendiam dan suka menyendiri. Dan Beben, satu-satunya yang suka bercerita horor dan percaya hal-hal mistis. Mereka semua belum tahu bahwa tempat yang akan mereka datangi menyimpan rahasia kelam. Truk berhenti di sebuah base camp proyek. Di sana, suasana terasa berbeda. Matahari terik, tapi hawa yang menyelimuti area proyek terasa dingin menusuk kulit. Beberapa pekerja lama yang sedang mengangkut pasir terlihat menunduk, tidak menyapa. Salah satu mandor, Pak Didi, menyambut mereka dengan suara datar. "Kerja baik-baik ya. Di sini gak cuma kerja keras yang penting, tapi juga tahu aturan." Ujang tertawa kecil, menepuk bahu Darto. "Wah, serius amat, kayak mau masuk pesantren aja." Tapi tidak ada yang tertawa. Bahkan angin mendadak berhenti berhembus. Suasana kaku. Malam pertama mereka di mes proyek pun dimulai. Sebuah barak sederhana dengan ranjang tingkat dan dinding tipis dari triplek. Saat malam turun, suara binatang malam seperti jangkrik dan kodok tak terdengar. Hanya suara mesin berat di kejauhan, padahal shift malam sedang libur. Darto melongo keluar jendela dan melihat ekskavator bergerak sendiri, tanpa operator. Di ruang makan,
Mereka mendengar cerita pertama dari seorang tukang tua yang sedang minum kopi sendirian. Ia berkata, "Kalau sudah masuk ke proyek ini, jangan banyak tanya. Jangan kerja malam kalau gak disuruh. Dan kalau ada yang manggil dari lubang pengecoran, jangan dijawab." Beben langsung semangat. "Wah, ini MAH tempatnya cerita-cerita horor, nih." Tukang tua itu menatapnya dalam-dalam. Matanya merah seperti belum tidur seminggu. "Ini bukan cerita, Nak. Ini peringatan." Keesokan paginya, mereka mulai bekerja di area fondasi utama, tempat pengecoran besar akan dilakukan. Mandor memberi instruksi singkat, namun tak ada penjelasan tentang apa yang mereka bangun. Hanya perintah, gali, ratakan, siapkan cor. Di salah satu sisi fondasi, ada satu titik yang sudah diberi tanda silang merah dengan cat semprot. Johnny menanyakan itu ke teknisi senior. "Pak, itu kenapa disilang?" Teknisi itu diam. Kemudian hanya berkata pelan, "Itu bukan tempat kita. Itu tempat mereka." Kelima pekerja mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi mereka butuh uang. Mereka butuh kerja. Dan di proyek ini, tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan logika. Hari-hari awal berjalan seperti biasa. Ujang dan kawan-kawan mulai terbiasa dengan ritme proyek. Bangun pagi, kerja sampai sore, lalu istirahat malam di mes. Tapi mulai minggu kedua, sesuatu yang aneh mulai terasa. Bukan hanya dari tempat mereka bekerja, tapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Malam itu, Mama terbangun karena mendengar suara seperti gamelan. Bukan dari radio, bukan dari televisi, tapi dari luar mes. Suara kendang, gong, dan saron bersahutan, memainkan irama yang pelan dan mengalun seperti upacara adat. Ia menoleh ke arah jendela dan melihat sinar kuning seperti obor yang menari-nari di kejauhan, tepat di atas fondasi pengecoran utama. Mamat membangunkan Beben, tapi saat mereka melihat keluar bersama, suara itu hilang. Tak ada obor, tak ada gamelan, hanya kabut tipis yang menutupi area proyek. Padahal ini bukan musim hujan. Keesokan harinya, seekor anjing penjaga proyek ditemukan mati. Badannya kaku, matanya terbuka lebar, dan yang paling aneh, kepalanya mengarah lurus ke titik pengecoran yang ditandai silang merah. Beberapa pekerja senior hanya melirik aneh, tapi tak ada yang bicara. Hari demi hari, gangguan menjadi lebih nyata. Johnny, yang pendiam, mulai berubah. Ia tak lagi berbicara, hanya menatap kosong saat bekerja. Suatu malam, ia ditemukan berdiri diam di pinggir lubang cor, berbisik sendiri. "Kalau kita yang dipilih, kita gak bisa lari, kan?" Darto sempat mencoba membangunkannya, tapi Johnny menepis tangannya dengan kasar, lalu berjalan kembali ke mes tanpa berkata sepatah kata pun. Beben, yang dari awal paling berani, juga mulai gelisah. Ia bermimpi terperangkap di dalam kotak sempit, seperti peti mati. Dalam mimpinya, dia mendengar suara 5 orang berteriak dari dalam tanah. Saat ia terbangun, tubuhnya penuh keringat dan tangannya bergetar. Malam berikutnya, Ujang yang sedang merokok di depan mes melihat sesuatu yang membuat rokoknya jatuh dari tangan. Di atas ekskavator yang terparkir, duduk seorang wanita mengenakan kebaya putih. Rambutnya panjang, menutupi wajah, tapi tubuhnya terlihat jelas. Duduk menghadap ke arah mes. Ujang membelalakan mata, ingin berteriak, tapi suara di tenggorokannya hilang. Ia hanya bisa menatap ketika wanita itu perlahan menoleh. Tapi wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya kulit datar yang memantulkan cahaya bulan. Wanita itu kemudian melompat perlahan turun dari ekskavator, namun tidak menginjak tanah, melainkan melayang perlahan ke arah lubang coran, lalu menghilang. Ujang baru bisa berteriak saat wanita itu sudah lenyap. Semua orang terbangun, tapi tak ada yang melihat apapun. Hanya Ujang yang menggigil ketakutan, dan sejak malam itu, dia tidak pernah mau keluar mes setelah maghrib. Pak Didi, sang mandor, akhirnya bicara dengan mereka keesokan paginya. "Saya tahu kalian mulai melihat sesuatu, tapi percayalah, lebih baik pura-pura gak lihat daripada ikut masuk terlalu dalam." Beben bertanya dengan suara rendah,
Maksudnya apa, Pak? Pak Didi hanya menatap langit sebentar, lalu berbisik, karena yang pernah dipanggil gak akan bisa pulang. Dan sejak hari itu, kelima pekerja mulai sadar. Mereka sedang berada di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan dari sekadar proyek jalan tol. Sinar matahari pagi seolah tak mampu menembus tebalnya kabut yang menggantung rendah di area proyek. Seperti tirai tipis yang sengaja menutupi sesuatu. Suasana pagi itu sunyi, nyaris tidak ada suara manusia, kecuali deru alat berat yang dinyalakan entah oleh siapa. Mamat mendapat tugas membereskan gudang arsip lama. Bangunan reot di pojok area proyek, yang selama ini jarang disentuh siapapun. Debu menumpuk, jaring laba-laba menggantung, dan aroma pengap membuat perut terasa mual. Tapi tugas adalah tugas. Ia membuka satu persatu laci berisi dokumen-dokumen proyek lama. Tiba-tiba, ia menemukan satu map berwarna coklat kusam tanpa label. Di dalamnya, bukan hanya blueprint struktur proyek, tapi juga foto-foto lokasi sebelum pembangunan dimulai. Sebuah lahan kosong yang dikelilingi hutan dan satu batu besar yang sekarang sudah tidak ada. Yang paling membuat Mamat merinding adalah lembaran fotokopi surat berkop perusahaan, dengan tulisan tangan di bagian bawah. Pastikan titik penyeimbang ditandai dan dikosongkan hingga waktu pelaksanaan. 5 unit harus disiapkan sebelum pengecoran utama. Mamat mengerutkan dahi. 5 unit. Apa maksudnya? Malam itu, ia membagikan temuannya pada yang lain. Mereka duduk melingkar di dalam mes, dengan lampu yang sesekali berkedip. Johnny, yang biasanya pendiam, berkata pelan, "Titik penyeimbang itu yang dikasih tanda silang merah." Semua saling menatap. Ujang menambahkan, "Gue pernah denger, bro, di beberapa proyek besar, katanya tanah yang gak stabil bisa bikin bangunan gampang ambruk. Makanya harus diseimbangkan." Beben langsung berdiri, mukanya tegang. "Lu maksud pakai tumbal?" Tak ada yang menjawab, hanya keheningan yang mencekam ruangan. Keesokan harinya, mereka mencoba menanyai salah satu tukang tua yang sudah lama bekerja di proyek itu. Namanya Pak Eman, pendiam dan dikenal sering berbicara sendiri. Mereka menemukannya sedang duduk di dekat lubang pengecoran, menatap kosong ke arah dalam tanah. Beben pelan-pelan mendekat. "Pak, kami nemuin dokumen lama. Bapak tahu soal 5 unit?" Pak Eman tidak menjawab, tapi setelah beberapa saat, ia berkata tanpa menoleh, "Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Malam-malam, ada 5 orang pakai baju proyek kayak kalian, digiring ke sini. Mereka nangis. Mereka minta ampun. Tapi tetap dimasukin ke dalam lubang itu. Terus, semen dituang." Mamat gemetar. Suaranya nyaris tak terdengar. "Siapa yang ngelakuin, Pak?" Pak Eman akhirnya menoleh. Mata tuanya merah dan berkaca-kaca. "Orang yang sama, yang tiap hari kalian sapa pagi-pagi di lapangan." Semua membeku. Nama yang tidak disebutkan menggantung di udara, lebih menakutkan daripada kebenaran yang diucapkan. Di malam yang sama, mereka mendengar suara langkah kaki berat dari luar mes. Langkah-langkah itu terdengar seperti sepatu proyek yang melangkah di atas kerikil, tapi tidak pernah sampai. Darto membuka jendela sedikit. Tidak ada siapapun. Tapi di kaca, ia melihat bayangan 5 orang berdiri berjajar, helm di tangan, tubuh penuh semen, dan wajah tertutup sepenuhnya. Langit malam tampak berbeda malam itu. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya hamparan hitam pekat yang terasa menekan dari atas. Di base camp proyek, suasana mencekam. Angin berhembus seperti bisikan, membawa suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Di dalam mes, kelima pekerja tak bisa tidur. Wajah mereka pucat, mata sayu, dan tubuh gemetar. Sekitar pukul 11 malam, seorang pekerja senior bernama Kang Jajat datang terburu-buru. Nafasnya tersengal, wajahnya panik. "Cepetan, kalian disuruh kerja malam ini. Ada masalah di pengecoran fondasi utama. Harus diberesin sekarang." Beben spontan menolak. "Loh, bukannya kita gak ada shift malam?" Kang Jajat menatap mereka dengan ekspresi aneh,
seperti ingin bicara jujur tapi tertahan sesuatu. Akhirnya dia hanya berkata, "Ini perintah dari atas. Harus kalian berlima." Kelima pekerja saling menatap. Johnny berdiri tanpa suara, seolah memang sudah tahu bahwa malam ini akan datang. Ujang mengusap wajahnya, berat hati tapi tidak punya pilihan. Mamat dan Darto mencoba protes, namun tak ada yang mendengarkan. Di lokasi proyek, suasana jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lampu sorot, hanya cahaya bulan yang tertutup awan tipis, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Mereka diberi tugas memeriksa struktur tulangan di dalam lubang pengecoran utama yang dalam dan sempit. Namun, saat mereka turun satu persatu ke dasar lubang, ada rasa ganjil yang menguar. Udara di bawah sana dingin, lembab, dan baunya seperti karat dan bunga melati busuk. Tiba-tiba, blam, suara dentuman keras di atas. Ketika mereka mendongak, lubang sudah tertutup pelat besi. Lampu padam, gelap total. Mamat berteriak panik. "Weoye, ini apaan? Kita dikunci." Darto menggedor dinding beton keras. "Buka, buka ah!" Dari atas, suara mesin pompa terdengar. Dentuman pertama, lalu suara cairan kental mulai mengalir dari sisi lubang. Semen, cairan kelabu itu mulai membanjiri kaki mereka. Beben menangis, berteriak memohon, "Ampun, Jeng, kita cuma kerja." Tapi tak ada jawaban. Johnny berdiri di tengah. Diam. Suaranya pelan seperti berdoa. "Gue udah lihat ini di mimpi gue. Kita emang gak bakal keluar." Semen naik perlahan. Lutut, pinggang, dada. Ujang berusaha memanjat. Tapi dinding licin. Tak ada pegangan. Tak ada tangga. Semen kini setinggi leher. Mereka saling menggenggam tangan. Terakhir, Mamat berkata lirih, "Kenapa kita, ya?" Darto menjawab dengan suara serak, "Karena kita yang paling gak punya siapa-siapa buat nuntut." Terakhir, hanya mata mereka yang terlihat, lalu hilang. Semen menutup semuanya. Di atas, 5 helm proyek berjajar rapi di samping lubang. Tak ada suara, tak ada jejak. Satu-satunya saksi adalah malam itu sendiri. Dan ketika pagi datang, fondasi telah terisi penuh. Tak ada yang curiga. Tak ada yang mencari. Kelima nama mereka dicoret dari daftar kehadiran. Dicatat sebagai mengundurkan diri tanpa pemberitahuan. Dan proyek Jalan Tol Cileunyi resmi masuk ke tahap penyelesaian akhir. 3 bulan telah berlalu sejak 5 pekerja itu menghilang. Proyek Jalan Tol Cileunyi terus berjalan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mesin-mesin terus berdengung, semen dituangkan, aspal diratakan. Tidak ada pencarian, tidak ada penyelidikan. Seolah mereka tidak pernah ada. Namun di antara bisik-bisik para tukang, kisah itu tetap hidup. Cerita tentang 5 orang yang dikorbankan, tentang lubang yang ditutup tanpa aba-aba, tentang suara jeritan yang hanya didengar oleh malam. Sampai akhirnya, seseorang datang. Namanya Ratih. Seorang wanita muda yang mengenakan jaket lusuh dan membawa tas selempang penuh berkas. Ia adalah adik dari Mamat, pekerja termuda yang hilang. Ia tidak percaya pada kabar bahwa kakaknya kabur begitu saja. Ia tahu Mamat terlalu polos dan jujur untuk pergi tanpa kabar. Ratih mulai bertanya pada pihak perusahaan. Namun setiap pintu yang ia ketuk selalu tertutup dengan alasan yang sama. "Kami tidak punya data atas nama itu." Bahkan nama Mamat tidak tercantum dalam data pekerja terakhir proyek. Tak menyerah, Ratih menyusup ke proyek dengan menyamar sebagai asisten dokumentasi. Ia menyelinap ke gudang arsip, tempat yang dulu pernah dimasuki Mamat. Di sanalah ia menemukan catatan-catatan lama yang telah dirobek, dibakar sebagian, tapi masih bisa dibaca. Tulisan tangan Mamat tentang 5 unit, tentang fondasi yang minta tumbal, dan satu kalimat terakhir yang membuat darahnya berdesir. "Kalau aku hilang, jangan percaya siapapun di proyek ini." Malamnya, Ratih mendatangi satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Pak Eman, tukang tua yang masih bekerja dan dikenal punya mata ketiga.
Di bawah cahaya lampu minyak di warung kecil dekat proyek, Pak Eman menatap Ratih lama sekali. Lalu ia berkata, "Kau adiknya Mamat, ya? Sudah kuduga kau akan datang." Ratih tak bisa menahan air mata. "Tolong, Pak, saya cuma mau tahu, di mana kakak saya?" Pak Eman menunduk, lalu menggambar sesuatu di atas meja dengan jarinya. Gambar sebuah lingkaran besar, dengan 5 titik di tengahnya. Mereka tidak pergi, mereka tidak kabur, mereka ditanam di bawah fondasi utama. Ratih menutup mulutnya, menahan jeritan. Itu bukan cuma semen, itu perjanjian. Pak Eman lalu menunjukkan sebuah kalung tua dengan liontin dari batu hitam kecil. "Ini kalung kakakmu. Aku menemukannya tergencet di antara bekas pengecoran. Gak mungkin jatuh ke situ kalau dia masih hidup." Tangis Ratih pecah, tapi amarahnya lebih besar dari kesedihannya. "Saya akan bongkar semuanya. Saya akan bawa ini ke media, ke polisi." Pak Eman hanya tersenyum pahit. "Anak muda, siapa yang mau percaya? Tanah itu sekarang milik negara. Proyek ini proyek raksasa. Kau lawan siapa?" Ratih terdiam. Tapi malam itu, ia bersumpah akan mengungkap semuanya, apapun risikonya. Namun yang tak ia tahu, sejak malam itu, dia mulai diikuti. Setiap langkahnya, setiap malamnya, selalu ada suara-suara samar yang memanggil namanya. Dan setiap kali dia melewati jalanan proyek yang gelap, dia mendengar 5 suara berbisik bersamaan. "Jangan cari kami, atau kau akan menyusul." Proyek jalan tol Cileunyi akhirnya selesai. Uji coba jalan dilakukan dengan meriah, dihadiri pejabat, wartawan, bahkan diiringi pawai budaya. Jalan selebar 4 jalur itu kini berdiri megah, melintasi lembah dan tebing yang dulu sunyi. Semua orang memuji kecepatan dan efisiensi pembangunan. Tapi tidak ada yang tahu, fondasi jalan itu menutup sebuah rahasia kelam yang tak akan pernah benar-benar terkubur. Dan seperti bisikan dari dalam tanah, kutukan itu pun mulai merangkak naik ke permukaan. 3 minggu setelah pembukaan jalan, kecelakaan demi kecelakaan mulai terjadi. Bukan kecelakaan biasa, mobil-mobil terbakar tanpa sebab, pengemudi mendadak kehilangan kendali, bahkan ada yang mengaku melihat orang-orang berseragam proyek berdiri di tengah jalan, lalu menghilang begitu saja. Salah satu sopir truk yang nyaris tewas mengatakan hal yang paling mengejutkan. "Saya lihat 5 orang. Badan mereka putih kayak dibungkus semen. Mereka berdiri sejajar, tepat di tengah jalur cepat. Pas saya mau ngerem, mereka hilang. Tapi tiba-tiba ban saya pecah, dan truk saya kebalik." Ratih, yang terus mencari bukti tentang kakaknya, mulai menghimpun semua laporan kecelakaan aneh itu. Ia menyimpan setiap potongan berita, setiap video amatir yang terekam kamera dashboard, dan menemukan satu pola mengerikan. Semua kecelakaan terjadi tepat di atas fondasi utama, tempat Mamat dan teman-temannya dikubur. Satu malam, Ratih kembali ke lokasi bersama seorang jurnalis investigasi bernama Bayu, temannya dari kampus. Mereka berdua membawa alat perekam, kamera inframerah, dan drone kecil untuk memetakan area dari atas. Tujuannya jelas. Mereka ingin membuka suara para korban yang dibungkam. Tepat pukul 2 dini hari, mereka meletakkan alat perekam di titik koordinat yang dicurigai. Tapi begitu Bayu menyalakan kameranya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Layar kamera menangkap 5 sosok berdiri berjajar. Seluruh tubuh mereka dilapisi semen retak, helm mereka pecah, dan wajah mereka tak berbentuk. Mereka tak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke kamera. Bayu gemetar. "Lo lihat ini, Ratih." Tapi Ratih sudah lebih dulu melangkah maju. Matanya berkaca-kaca. Ia berbisik, "Itu Mamat." Tiba-tiba, layar kamera berkedip. Sosok-sosok itu menghilang. Tapi suara rekaman mulai berdengung. Dari earphone yang dikenakan Bayu terdengar jeritan. Jeritan 5 orang pria, bersamaan, seolah sedang dikubur hidup-hidup. Kemudian, sunyi. Ketika mereka kembali ke mobil, semua ban mobil mereka telah kempes. Kaca spion patah. Di kap mobil,
tergurat dengan semen keras. Jangan ungkit, atau ikut terkubur. Ratih gemetar, tapi amarahnya kini menjadi bara yang tak bisa dipadamkan. Aku gak akan diam. Mamat bukan cuma angka statistik. Dia saudaraku. Dan ini belum selesai. Bayu mengangguk. Kalau memang ini kutukan, kita harus jadi penyambung suara mereka. Namun apa yang mereka tak tahu, kamera mereka merekam lebih dari itu. Di detik terakhir, tepat sebelum kamera mati, terlihat seorang pria berseragam perusahaan berdiri tak jauh dari sana, tersenyum. Ia adalah mandor Pak Didi. Dan ia belum selesai mengatur tumbalnya. Langit mendung menggantung di atas jalan tol Cileunyi. Rintik hujan turun pelan, membasahi aspal yang sudah dipenuhi bunga dan dupa dari warga sekitar. Dalam 2 minggu terakhir, jalan itu ditutup sementara akibat insiden misterius yang tak dapat dijelaskan secara logis. Salah satunya terjadi pada dini hari. Sebuah truk pengangkut semen melaju sendiri tanpa pengemudi, lalu berhenti tepat di atas titik fondasi utama, dan meledak tanpa sebab. Polisi tak bisa menemukan pemilik truk. CCTV hanya menunjukkan rekaman kosong, kendaraan bergerak, tapi tak ada sosok manusia di dalamnya. Ratih dan Bayu tahu, waktu mereka semakin sedikit. Sesuatu akan terjadi. Suatu pengadilan, bukan oleh manusia, tapi oleh arwah yang dikubur hidup-hidup. Malam itu, Ratih memutuskan melakukan ritual pemanggilan arwah. Ia kembali ke titik pengecoran bersama Bayu dan dibantu Pak Eman. Di tangannya, Ratih membawa benda terakhir peninggalan Mamat. Surat kecil berisi puisi tentang tanah, tubuh, dan kehancuran. Sebuah puisi yang hanya mereka berdua tahu saat kecil. Dengan sesajen sederhana, beras hitam, bunga kantil, dan lilin tanah liat, Ratih mulai membacakan puisi itu di tengah jalan tol yang lengang dan sunyi. Angin mendadak berhenti. Suhu turun drastis. Lalu, tanah mulai bergetar. Dari aspal yang tampak kokoh, muncul retakan kecil. Retakan itu menyebar, membentuk lingkaran besar, dan dari dalamnya, tangisan lirih terdengar. Bukan 1, tapi 5. Sosok-sosok itu muncul perlahan. Tubuh mereka dilapisi semen yang mulai retak dan hancur. Wajah mereka tak utuh, tapi mata mereka masih hidup. Penuh dendam, penuh luka, penuh ratapan. Mamat berdiri di tengah. Ia menatap Ratih lama. Kau kembali. Ratih menahan air mata. Aku janji akan bebaskan kalian. Tapi tolong, jangan sakiti orang-orang tak bersalah. Bayu merekam semua itu. Tapi kemudian dari balik bayangan, Pak Didi muncul. Dengan raut panik dan tubuh gemetar, ia membawa botol minyak dan korek api. Kalian pikir bisa bawa-bawa nama saya? Kalian pikir bisa jatuhin proyek ini? Ia menyiram bensin ke tanah dan mencoba membakar semua persembahan dan sesajen. Tapi, api itu tak menyala. Angin berhenti. Suara tanah bergemuruh. 5 sosok arwah itu mengelilingi Pak Didi. Suara mereka kini bersatu dalam gema berat. Kau yang pilih kami. Kau yang cor tubuh kami, maka malam ini, kami yang mengadili. Pak Didi berteriak, mencoba kabur, tapi aspal di bawahnya retak, dan tangannya tersedot ke dalam tanah. Ia menjerit, tapi tak ada yang bisa menolong. Sedikit demi sedikit tubuhnya masuk, hingga akhirnya hanya tersisa helmnya, terguling di tanah. Tanah kembali tenang. Kelima arwah itu memandang Ratih dan Bayu. Lalu satu persatu, mereka menghilang, tertutup kabut putih yang turun pelan seperti salju. Ratih menangis. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan. Karena akhirnya, Mamat bebas. Seminggu kemudian, Bayu mengunggah seluruh dokumentasi mereka ke kanal YouTube. Tumbal Jalan Tol, kisah nyata proyek berdarah Cileunyi. Video itu viral. Ribuan komentar. Puluhan media lokal dan nasional meliput. Perusahaan proyek akhirnya diselidiki. Polisi menggali ulang titik fondasi. Dan benar, mereka menemukan tulang belulang manusia, bercampur semen. Namun tak semua bisa dijelaskan. Tak semua bisa dijawab. Yang pasti, sejak malam itu, jalan tol Cileunyi tak pernah lagi sunyi.
Beberapa pengendara masih melaporkan bahwa saat mereka melaju di jalur cepat, kadang mereka melihat 5 sosok berdiri di tepi jalan. Diam, menatap mereka yang lewat. Mereka bukan marah, bukan pula mengganggu. Mereka hanya menunggu agar kisah mereka tak terkubur lagi. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.